welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Now I am forgiven. Your grace has set me free.
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. Jesus.
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. You are the center. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Amazing Jesus. Thank you, Lord, for being. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat, dan semuanya siap buat dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Roh Kudus, turut bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, hari ini teman-teman, aku mau share sesuatu yang simple, tapi powerful. Sesuatu yang simple, yang teman-teman sering dengar, tapi waktu kita pelajari ini lebih lanjut, ini bisa menguatkan kehidupan kita. So, hari ini aku mau bahas tentang iman atau faith. Iman itu apa? Iman itu adalah sesimpel kita percaya pada sesuatu. Waktu kita menaruh iman kita pada manusia, berarti kita percaya kepada manusia. Waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus, berarti kita menaruh percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi pada prakteknya untuk kita bisa percaya itu tidak semudah dikatakannya. So, untuk percaya itu sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu sesuatu yang kita percaya itu atau seseorang yang kita percaya itu apakah itu sesuatu yang benar atau tidak. Makanya sering kita dengar untuk kita bisa percaya sama orang butuh waktu. Untuk kita bisa percaya sama teman kita butuh waktu. Kenapa? Karena kita pengen tahu yang sebenar-benarnya dari orang yang kita percaya, teman-teman. Percaya itu sulit, tapi kita bisa membangunnya itu through times. Waktu kita mentahu kebenaran-kebenaran yang kita kumpulkan. So, percaya itu juga punya resiko, teman-teman. Resiko apa? Resiko dikecewakan. Waktu kita menaruh percaya kita kepada manusia, manusia bisa berubah setia, manusia bisa berubah pemikiran. Sehingga yang tadi kita melihat kalau orang ini baik, orang ini benar, tahu-tahu one day dia bisa khianati kita, one day dia bisa buat jahat sama kita, itu kepercayaan kita bisa runtuh. Kenapa? Karena yang tadi kita kira dia orang yang baik, kita kira dia orang yang benar, tapi ternyata dia melakukan yang sebaliknya. So, namanya percaya itu tidak mudah, butuh waktu. Namanya percaya pun juga punya resiko. Tapi ada satu pribadi
yang kita bisa percaya secara utuh, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dia penuh dengan namanya kebenaran Tuhan, teman-teman. Tuhan Yesus itu penuh dengan kebenaran. Tidak ada sesuatu yang tidak benar dari kehidupannya. Tuhan Yesus itu setia. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Alkitab menceritakan, Musa menceritakan kalau Tuhan itu dapat dipercaya, dia itu seperti batu, di mana tempat kita bisa memijakkan kaki kita, berdiri dengan teguh. 1 Samuel 2 ayat 2. 1 Samuel 2 verse 2. There is no one holy like the Lord. Holy itu ngomong apa sih? Murni. Murninya apa? Tuhan itu murni kebenaran. Tidak ada sesuatu yang tidak benar bercampur dengan dia. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. So, rock ini bicara soal tentang pijakan yang kuat. Tempat di mana kita bisa berdiri. Ngomong soal gunung batu. Teman-teman kalau misalkan ada di atas gunung, kalian lompat-lompat, pernah takut nggak gunungnya runtuh? Enggak, karena gunungnya itu kokoh, tidak berubah. Kalau ini tempat aku sekarang lagi khotbah sekarang, aku bisa loncat-loncat tanpa aku takut kalau aku akan jatuh. Kenapa? Karena aku tahu tempat yang aku pijak ini, konkret ini, kokoh, tidak akan berubah. The same thing. Waktu kita mau bangun hidupan kita pasti mau membangun hidupan kita di atas dasar yang teguh. Kita mau bangun hidup kita kokoh, kita mau bangun hidup kita sukses, kita mau bangun hidup kita tidak jatuh, tidak runtuh. Siapa yang pengen sih hidupnya runtuh? Maka itu kita perlu untuk membangun hidup kita di atas dasar yang teguh, yaitu di atas dasar Tuhan Yesus. Karena dia penuh dengan kebenaran dan dia setia dalam kehidupan kita. So, maka dari itu teman-teman, aku mau undang untuk setiap daripada kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya, dia penuh dengan kebenaran. So, let's put our faith in God. Walaupun ada risiko, betul. Tapi waktu kita tahu Tuhan itu penuh dengan kebenaran, Tuhan itu Allah yang setia, kita bisa put all the risk kepada Tuhan yang punya hidup kita. So, how to put our faith in God? Kalau kita tadi aku ajak untuk kita bisa put our faith in God, agar kita bisa membangun hidup kita di atas dasar yang teguh, di atas yang kokoh. So, how to put our faith in God? Hal-hal apa yang perlu kita lakukan? So, ada dua hal yang aku mau share ke teman-teman. So, are you guys ready? Teman-teman siap? Let's take notes how to put our faith in God. Yang pertama adalah, let's start with receive Jesus as Lord and Savior. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib menjadi tebusan bagi setiap daripada kita. Apa yang perlu ditebus? Dosa-dosa kita. So, teman-teman, kalau kita mau mulai percaya kepada Tuhan, kita mesti percaya kalau Yesus itu dikirim untuk kita semua. Dan kita mesti menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Romans 10:9-10. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So teman-teman, how to put our faith in God? Kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. So itu langkah yang pertama teman-teman. Kita mesti percaya dulu kalau Tuhan, percaya Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu hal yang kedua apa? Yang pertama, how to put our faith in God. Yang pertama tadi, receive Jesus as Lord and Savior. Yang kedua, we have to renew our mind. Nah, teman-teman, seringkali manusia itu mengukur kebaikan Tuhan itu dari apa yang dia lihat depan mata dia. Kalau kejadian di depan mata dia kelihatannya baik, sesuai dengan rencana manusia, sesuai dengan rencana dia, wah Tuhan baik. Tapi kalau apa yang terjadi di depan mata dia kok tidak sesuai dengan rencana dia, tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, sulit untuk dia bisa melihat Tuhan baik, dan bahkan dia bisa bilang Tuhan udah gak faithful lagi, Tuhan udah gak setia lagi dalam kehidupannya. Tetapi teman-teman, kita perlu mengerti kalau kita ini adalah creation,
Tuhan yang adalah kreator. Kreator yang menciptakan creation tidak bisa mengerti kreator kita secara utuh. Nah, tapi kita bisa percaya kalau kreator kita menciptakan kita baik dan punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kalau Tuhannya itu tetap benar, Tuhan itu tetap setia, kita perlu ubah cara kita berpikir, teman-teman. Kita perlu renew our mind agar kita tetap bisa melihat Tuhan itu benar, Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Dunia ini mengajarkan kalau kejadiannya ke depan, kalau kamu kehidupan kamu baik, berarti Tuhan baik. Kalau kehidupan kamu jahat, kalau kehidupan kamu tidak baik, berarti Tuhan gak baik. Misalkan teman kita yang bilang, ngapain kamu ke gereja, ngapain kamu beribadah, ngapain doa, toh kamu juga hidupnya susah, udah mendingan kayak kita aja, nggak usah rajin-rajin ke gereja. Itu kata dunia, tapi kata firman Tuhan tidak seperti itu. So, firman Tuhan dia bilang, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. So, bagaimana cara kita bisa renewing our mind adalah dengan kita membaca firman Tuhan. Nah, waktu kita baca firman Tuhan, itu bisa renewing our mind juga. Dan waktu kita baca firman Tuhan, kita membaca kisah-kisah orang-orang yang punya perjalanan iman, yang menaruh resiko mereka, menaruh iman mereka kepada Tuhan, dan mereka menjalani kehidupan mereka, dan mereka ngalamin janji Tuhan. So, waktu kita baca tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Bible kita bisa melihat, oh Tuhan itu benar, oh Tuhan itu setia. Karena kalau Tuhan bisa lakukan itu dulu ke Abraham, ke Daniel, ke Daud, ke orang-orang lainnya, Tuhan yang sama juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Contoh, teman-teman, tadi pertama kita bahas, kalau percaya itu sulit, percaya itu punya resiko. Tapi waktu kita tahu Tuhan kita penuh dengan kebenaran, penuh dengan kesetiaan, kita bisa percaya kepadanya. Contoh ya, Abraham itu, dia itu disuruh Tuhan untuk pergi ke tempat yang dimana dia nggak tahu, teman-teman. Firman Tuhan bilangnya kayak gini, dia disuruh pergi ke tempat yang go away from your country, satu, and from your relatives, jauh dari keluarga, and from your father's house, pergi dari rumah, to the land which I will show you. Belum tahu mau kemana, Tuhan cuma bilang pergi aja dulu, nanti aku kasih tahu kamu kemana. Itu kalau Abraham, kalau secara manusia Abraham kan bisa ngitung kan, aku hidup udah enak di rumah, aku udah punya keluarga di sini, kenapa aku mesti pergi ke tempat yang aku aja nggak tahu. Tapi Abraham take the risk untuk percaya kepada kepada Tuhan, dan dia taat sama Tuhan. Dan kita melihat waktu Abraham taat, hidupnya diberkati Tuhan. Enggak sampai situ aja? Enggak. Abraham pun mengalami susah punya anak. Tapi apa yang terjadi, apa yang Abraham lakukan, dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap take risk untuk tetap percaya sama Tuhan sampai akhir, sehingga pada akhirnya dia bisa punya anak namanya Ishak. So teman-teman, percaya itu sulit. Tapi waktu kita tahu Tuhan kita itu penuh dengan kebenaran, itu lebih memudahkan kita untuk percaya sama Tuhan. Percaya itu ada resikonya. Betul, resikonya apa? Aduh, benar gak ya Tuhan ya? Kita mungkin jadinya di hati tuh rasanya ragu. Aduh, kok kayak gini ya Tuhan ya? Aduh, kayak gini. But take that risk untuk kita tetap bisa punya iman kita kepada Tuhan. Karena waktu kita bisa pegang iman kita sampai garis finish, firman Tuhan menceritakan orang-orang yang memegang iman mereka sampai garis finish, mereka tidak pernah dikecewakan. Janji Tuhan digenapi. Tuhan tolong hidupan mereka. Hidupan mereka ngalamin mujizat, ngalamin terobosan, ngalamin banyak hal yang baik dalam kehidupan mereka. So, renew our mind. Waktu kita baca firman Tuhan, oh, kalau Tuhan pernah bikin gini sama Abraham, Tuhan juga bisa buat itu sama kehidupan kita. Oh, kalau Tuhan pernah tolong Daud dari orang yang jahat yang mau kejar-kejar dia, mau matiin dia, Tuhan bisa
tolong hidup aku. Oh, kalau Tuhan bisa selamatkan Daniel dari gua singa, Tuhan juga bisa menolong hidup kita. So, renew our mind. Renew our mind. Terus baca firman Tuhan. Karena itu bisa merefresh pikiran kita agar kita bisa melihat Tuhan itu benar dan setia dalam kehidupan kita. So, aku mau ajak teman-teman, let's put our faith in God. Karena Dia Allah yang bisa dipercaya. Dia adalah pijakan yang kuat. Ingat aja pijakan yang kuat. Di atas batu yang kuat di mana kita bisa membangun kehidupan kita dengan baik. So, berapa banyak dari teman-teman yang waktu dengar firman ini, selama ini teman-teman punya imannya kepada manusia atau kepada diri sendiri. Percayanya, mengandalkannya orang tua kita, mengandalkannya kepintaran kita doang, tapi kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. To put our faith in God. So hari ini, kalau teman-teman mau, aku mau undang. Karena tadi how to put our faith in God. Yang pertama, we have to receive Jesus as Lord and Savior. Itu langkah pertama untuk kita bisa membangun iman kita kepada Tuhan. So, kalau teman-teman mau untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku mau doa buat teman-teman semua. Tapi sebagai langkah iman, aku mau undang teman-teman taruh tangan kalian di dada, yang satu diangkat, dan ikuti doaku. Alright? Tuhan Yesus, say it one more time. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya kepada Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Terima aku Tuhan menjadi anak-Mu, dan Tuhan ampuni dosa-dosaku. Now let me pray for you. Tuhan, aku berdoa biar setiap teman-teman yang mengaku dengan mulut mereka, mendeklarasikan iman percaya mereka, biar Roh Kudus yang seal the deal, yang memateraikan keselamatan dalam kehidupan mereka, dan saat ini mereka sah jadi anak-anak Tuhan. Hidup mereka tidak akan sama lagi karena ada Tuhan Yesus yang beserta kehidupan mereka. Biar mulai hari ini sampai ke depannya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka mengalami tangan Tuhan yang hebat menolong kehidupan mereka. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. So, congratulations buat teman-teman yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That's the first step. Selanjutnya aku mau ajak buat kita juga ikut ibadah, dengar firman Tuhan, baca Bible, untuk kita bisa membangun iman kita kepada Tuhan. So, ibadah kita sudah selesai, dan teman-teman aku mau undang buat kita angkat kedua tangan kita, dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Aku berdoa memberkati teman-temanku, biar sekolah mereka berhasil, biar setiap dari mereka menerima berkat kepintaran, biar hasil studi mereka diurapi Tuhan, sehingga mereka dapat nilai yang terbaik. Biar setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil, dan jadi berkat buat banyak orang. Dan aku juga berdoa memberkati teman-temanku semua, sejak dari mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan aku juga berdoa biar keluarga mereka dijagai Tuhan, kesehatan mereka dijagai Tuhan, apa yang diperlukan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, dan juga perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. So happy Sunday everybody, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.